dulu, karena ada juga desas-desus yang mengatakan November adalah start kita menghadapi segala beratnya petaka dan musibah-musibah besar. Perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana lebih hebat, dan kejadian mengerikan, kelaparan di mana-mana. November 2020 ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, akramani wa arsyadani wa iyyakumullah. Memuji kita Allah, Rabb yang menciptakan kita, ilah satu-satunya yang kita sembah, kepadanya kita seluruhnya akan kembali. Kita bersyukur atas segala nikmatnya. Walau ujian yang hari ini berat kita rasakan, tetapi nikmatnya tidak akan bisa terhitung dan tidak ada apa-apanya ujian dibandingkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam mesti kita bacakan karena Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah dan sampaikanlah untuknya salam. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban fi sanatil hijriyah al-jadidah. Hari ini kita masuk malam ketiga daripada Muharram 1442 Hijriah. Sejak dari 1439 1440 Hijriah, senantiasa ceramah saya menyampaikan kepada kita semua di berbagai provinsi dan melalui media
sosial yang ada, saya sampaikan bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bersiap-siaplah. Dalam ceramah-ceramah saya, salah satu di antara kajian saya adalah persiapan dan amalan-amalan di akhir zaman. Mudah-mudahan ada yang membuka YouTube dan mendengarkan kajian saya tersebut. Persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Tema kita pada malam hari ini, Masya Allah, bagus sekali. Kiat meningkatkan keimanan dan ketakwaan di era COVID-19. Ibarat Allah yang kami muliakan, 1442 Hijriah adalah tahun di mana kita memanen iman kita selama ini. Ini tahunnya kita memanen iman kita selama ini. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya siapa yang sebelumnya imannya sudah bagus, imannya sudah terbentuk dan kuat, amal solehnya sudah memadai, amal solehnya sudah banyak, sekarang buahnya. Saat ujian begitu berlapis-lapis, ketahuan ternyata ibarat batang pohon, walaupun badai datang, dihantam oleh mobil, ditabrak oleh motor, datang banjir, karena pohonnya sudah besar, akarnya sudah menghunjam dalam ke perut bumi, maka dia tidak akan bergerak dari tempatnya. Dia tidak akan tumbang, dia tidak akan lapuk, dia tidak akan patah, dan bahkan daunnya, rantingnya tetap berdaun. Buahnya tetap akan menghasilkan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, surat Ibrahim di ayat yang ke-22, 23, 24, bahwa orang yang batang pohonnya kuat, akarnya menjulang, akarnya menghujam ke dalam perut bumi, sementara ke atas mencakar langit, kokoh. Kelihatan sekarang orang-orang yang sebelumnya rajin ngaji, orang-orang yang sebelumnya kuat ibadah, orang-orang yang sebelumnya banyak menuntut ilmu, orang-orang yang sebelumnya banyak berinfak, bersedekah, hari ini dan tahun ini dia akan panen. Tapi akan ketahuan juga, tahun ini akan ketahuan juga siapa orang yang selama ini malas ngaji, tidak rakus dengan ilmu, jauh dari masjid, tidak akrab dengan sajadah, agak kurang hangat dengan Al-Quran, bibirnya sepi daripada zikir, dan bakhil, pelit, berinfak, bersedekah, ketahuan 1442 Hijriah ini nanti. Lihat saja Pak, akan banyak yang goyang, tidak sanggup lagi bertahan sampai pagi beriman, karena hebatnya tekanan dan ujian. Sorenya dia sudah hilang dari imannya. Sorenya ada iman, saking hebatnya ujian dan tempaan, di besok paginya dia sudah kehilangan imannya. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, kata Rasulullah. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pada masa itu kata Rasulullah, sorenya masih ada iman, besok paginya sudah kafir. Saking dahsyatnya ujian yang dihadapi oleh umat ini di akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan, Oktober 2019, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, siapa namanya Pak? Xi Jinping, ketika memperingati hari kenegaraan, acara nasional, memparadekan militernya, senjatanya, dan lalu apa katanya? Tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang sanggup mengguncang Cina. Ini pernyataan penuh dengan kesombongan. Kakak beradiklah dengan pernyataan Firaun, ana rabbukumul a'la. Tidak ada yang sanggup melebihi saya, tidak ada yang lebih hebat dari saya, lebih kuat dari saya, lebih terhormat dari saya. Ana rabbukumul a'la. Dan Allah hinakan si Firaun. Tidak berapa lama Allah bayar tunai semua. Hari ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Lebih 44 hari daratan Republik Rakyat Tiongkok diguyur oleh hujan yang sangat lebat, tidak putus-putus.
Lebih dari setengah daratan Republik Rakyat Tiongkok tenggelam sampai ke tingkat 4 meter. Tiap hari kita bisa mengikuti berita-beritanya. Betapa mengerikan kondisi sekarang. Bukan hanya banjir, gempa juga, longsor juga, gunung meletus juga. Ke atas angin badai puting beliung, salju sebesar-besar bola pingpong. Kemudian storm yang sangat mengerikan, kebakaran. Masya Allah, unik sekali, di bawah banjir, di atas panas. Ini adalah kejadian-kejadian yang sangat aneh di daratan Tiongkok. Itu baru alam yang bergerak. Belum lagi daripada pasukan Allah yang bernama virus. Sekarang berbagai macam virus juga bermunculan dan berpotensi pandemi. Bukan hanya COVID-19 baru saja, ya, tetapi juga sudah sampai kepada Black Death. Ini juga sudah muncul penyakit virus yang dulu pernah menghabiskan 50 juta warga Eropa, muncul di Mongolia, Cina hari ini. Flu babi baru, jenis baru yang berkolaborasi tiga kekuatan virus yang sebelumnya tidak seperti itu, muncul pula sekarang. Entah apa yang mau dihadapi oleh mereka. Bencana alam belum selesai, virus juga semakin banyak dan semakin menggila. Kemudian ditambah mereka saat ini sedang berhadapan dengan banyak negara yang siap-siap perang melawan Cina. Yang mana yang mau mereka selesaikan? Hancur mereka. Internal PKT, Partai Komunis Tiongkok, sekarang ini sedang perebutan kekuasaan untuk lengser-melengsarkan, bahkan sampai ketika akan habis menghabisi. Dahsyat sekali. Sudahlah, inilah dia. Ketika yang dia mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengguncang Cina, maka Allah guncang dia dengan perkara-perkara remeh dari bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya berdampak ke kita. Ini masalahnya. Entah apalah salah kita pakai masker pula kita di sini. Entah apa masalahnya masjid-masjid akhirnya di lockdown. Pengajian-pengajian jadi sepi. Orang akhirnya sholat di rumah. Ini habis pengajian ini nanti nggak boleh kita salam-salaman. Padahal Rasulullah nyuruh kita salam-salaman. Ini dampaknya pada kita. Dan memang protapnya begitu. Minta maaf habis pengajian nanti saya langsung disuruh untuk naik mobil. Mana dia saatnya bermesraan dengan umat, berfoto-foto dengan umat, sudah minta maaf dulu ya. Begitulah keadaannya dulu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini berdampak kepada kita. Kenapa? Apa yang saya sampaikan 2-3 tahun yang lalu, wahai Bapak, Ibu, 1442 Hijrah ini nyata akan terjadi semuanya. Kelangkaan pakan yang menyebabkan orang akan mengalami kelaparan yang berat di seluruh dunia nanti. Akibat dari Covid, banyak aktivitas tidak berjalan, kebun-kebun telantar, pertanian dan peternakan akhirnya rusak dan hancur, tidak bisa dipanen. Ditambah dengan bencana alam, maka hari ini menegangkan 12 negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia tidak berani lagi mengekspor biji-bijiannya karena dipertahankan untuk internal negara tersebut. Indonesia selama ini 64% mengandalkan segala satunya impor dari Cina, dan Cina hari ini tidak bisa lagi memproduksi karena mereka sibuk menghadapi bencana, menghadapi petaka, menghadapi virus, dan menghadapi persiapan perang. Ditambah rakyatnya makin sengsara sekarang ini, maka tidak ada lagi yang bisa kita impor. Duit juga nggak ada, kita terbelit utang yang hebat. Laut Cina Selatan sedang menggelegar. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, banyak yang akan kita hadapi besok ini, Pak. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, isbiru. Ini sabda Rasulullah, isbiru. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Senjata kalian pada masa itu, kata Rasulullah, di akhir zaman adalah isbiru, bersabar, bertahanlah kalian, terus merapat kepada Allah, terus banyakkan sujud, banyakkan angkat tangan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu nanti, kata Rasulullah, hari-hari yang kalian jalani lebih buruk daripada yang telah kalian lalui. Hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dan lebih buruk dari yang sedang kalian jalani.
Tidak ada pilihan lain umat ini kecuali isbiru. Yang tidak sabar dia akan hanyut, yang tidak sabar dia akan jatuh, yang tidak sabar dia akan murtad, yang tidak sabar dia akhirnya putus asa, yang tidak sabar dia bunuh diri, yang tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan syirik, minta tolong pada dukun dan setan, yang tidak sabar akan melakukan apa saja sampai menggadai akidah, yang tidak sabar pada masa itu, kata Rasulullah. Banyak yang akhirnya berguguran. Senjata kamu pada masa itu hanya satu, isbiru, bersabarlah. Maka saya katakan tadi, ini panen. Yang sebelumnya masih agak nanggung-nanggung, maka besok dia akan hanyut karena begitu kuatnya banjir yang banjir erosi akidah yang menghantam. Ibarat tsunami, kelasnya udah kelas kayak tsunami Aceh, begitu tinggi dan kuat. Ibarat badai ini, badai topan yang paling mengerikan. Kalau pegangannya nggak kuat, kalau seandainya pondasinya tidak kokoh, maka dia akan hanyut, dia akan terbawa arus, dia akan terbawa terbang oleh beratnya ujian. 1442 adalah panen. Ustaz, apakah setelah mendengarkan ceramah ini, dalam 1-2 bulan ini anggaplah begitu dulu, karena ada juga desas-desus yang mengatakan November adalah star kita menghadapi segala beratnya petaka dan musibah-musibah besar. Perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana lebih hebat, ya? Dan kejadian-kejadian mengerikan, kelaparan di mana-mana. November 2020 ini, Ustaz, ini tinggal 3 bulan lagi, Ustaz. Bagaimana? Masih sempatkah kami mempersiapkan diri agar kami kokoh di hari-hari sulit itu? Saya katakan, jangankan 3 bulan lagi, minggu depan saja kalau kita mulai dari sekarang, maka insya Allah tidak ada yang terlambat. Yang susah itu, Pak, yang nggak mulai-mulai. Ini yang paling susah. Nganggap masih aman. Allah, besok-besok lo dikaji. Karena jalan kini dulu, Pak. Kalau begitu prinsipnya, maka pas hari H dia akan kaget. Karena Allah berfirman tentang petaka yang hebat itu datangnya kepada kita baghtatan. Apa? Baghtatan. Apa arti baghtatan? Sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, langsung dengan kadar yang dahsyat. Ibarat samui, Pak. Semut kalau berjalan di tangan Bapak, embuslah. Nggak akan bisa. Ya. Kalau seandainya hanya ditiup, tapi coba kalau dengan mantul langsung dia, langsung tercampak. Atau mungkin kita begini kan, langsung tercampak. Ibaratnya ujian yang akan dihadapkan kepada kita itu seperti itu kelasnya, bukan kelas. Kalau begitu kita mungkin masih mampu menahan diri. Tapi kalau sudah begini, ibarat semut, seberapalah kekuatan semut, pasti tercampak, betul tidak? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ujian kita 1442 ini hebat. Namun bagi yang mungkin merasa baru mendengar kajian ini malam ini, dan mulai malam ini juga dia langsung serius, malamnya dia paksakan diri bangun jam 4, setengah 4 dia sudah bangun. Ngapain? Tahajud. Biasanya bangun untuk pipis doang, bangun hanya untuk buang air. Sekarang enggak, memang tahajud. Walaupun mengantuk dia lawan. Habis itu subuh dia paksakan berjemaah ke masjid. Kemudian dia lawan kantuknya, dia tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari, dan dia laksanakan zikir di antara waktu itu. Kemudian setelah matahari terbit, lewatkan 15 menit, langsung dia sholat sunnah 2 rakaat demi mendapatkan pahala umroh dan pahala haji secara penuh. Setelah itu baru dia keluar rumah. Di rumah dia incar-incar waktu duha. Apalagi masa-masa orang lockdown kemarin, Pak, ya, sulit untuk keluar, dia bisa full ibadah. Tapi sekarang pokoknya hari-hari sambil memperbanyak doa. Setiap selesai amal ibadah tertentu dia doa. Habis tahajud dia doa, habis subuh dia doa, habis zikir dia doa, habis duha dia doa, habis salat sunnah rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah dia berdoa, habis baca Quran dia berdoa, habis berinfak dia berdoa, berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sarrahu ay yastajiballahu lahu inda syada'id wal karib falyukthirid du'a inda ar-raha. Siapa saja orang yang ketika masa-masa genting darurat terjadi, dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Saat itu juga Allah selamatkan dia, saat itu juga Allah tolong dia. Siapa yang suka doanya sekali berdoa langsung Allah kabulkan, kata Rasulullah, maka
hendaklah sebelum bencana-bencana besar itu terjadi, dia adalah orang yang paling rajin berdoa kepada Allah. Jadi Pak, berdoa kepada Allah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Beramal dulu baru berdoa. Habis sholat berdoa, habis baca Quran berdoa, habis tahajud berdoa, habis duha berdoa, habis puasa Senin Kamis ya menjelang berbuka doa, habis berinfak berdoa. Pokoknya setelah beramal soleh berdoa. Beda dengan orang munafik. Habis salat assalamualaikum cikin dia lari langsung. Dia tidak fokus untuk zikir dan tidak berdoa. Qalilan ma yadhkurun, sedikit sekali mereka berzikir. Kalau kita tidak, kita perbanyakkan doa. Nanti pas ketika petaka besar terjadi, buruk negara disabui, gampo gadang terjadi pada kota kita Pekanbaru, tabalah kota Pekanbaru. Saat ini kita butuh pertolongan Allah. Kita berdoa, ya Allah selamatkan kami sekeluarga. Allah punya banyak macam cara dan mudah bagi Allah menyelamatkan sekeluarga kita. Kenapa? Karena sebelum bencana besar itu terjadi, kita adalah orang yang kuat beribadah dan rajin berdoa. Inilah hadis Nabi tadi. Man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karibi falyukthir du'a 'inda raha. Barang siapa senang dia dikabulkan doanya ketika sedang emergensi dan darurat yang bisa menghabiskan nyawa, saat itu sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Siapa yang senang dibegitukan oleh Allah, hendaklah dia memperbanyak amal dan langsung berdoa setelah itu. Itu kuncinya Pak. Ustaz, 2 bulan 3 bulan ini apakah kami terlambat? Tidak, kata saya. Saya katakan tidak. Walaupun 1 minggu lagi tidak terlambat. Cuma jangan mengulur-ulur waktu. Saya khawatir Bapak Ibu, kebiasaan mengulur waktu ternyata penyebab orang banyak menyesal. Cibo kalau den dulu memperbanyak amal, cibo kalau den dulu banyak berinfak, cibo kalau den dulu banyak beramal soleh, banyak berdoa. Coba kalau saya. Akhirnya orang ini menyesal. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami cintai, ini tentang pengantar kita bahwa apa yang akan kita hadapi tidaklah akan lebih ringan daripada sebelumnya. Bapak Ibu mungkin berharap tahun baru Hijriah ini akan lebih enak. Maaf ya Pak ya, Ibu, agak terpaksa saya menyampaikan tidak akan lebih baik Pak. Bu, Ibu, tidak akan lebih baik 1442 Hijriah ini akan kita hadapi. Kesulitan hidup, bencana, fitnah, kegaduhan, huru-hara, petaka, musibah-musibah, penyakit-penyakit, perang, kehancuran ekonomi, krisis makanan, krisis moral akan terjadi di mana-mana. Dan ini berat. Lihat saja apa yang saya sampaikan di tahun yang lalu. Sebelum Covid ini datang, saya sempat ngaji lagi di daerah Pekanbaru. Sekarang terjadi. Apa yang saya sampaikan sekarang, insya Allah tahun ini 1442 Hijriah akan terjadi Pak. Serentak di mana-mana perang. Yobana parang melemparkan rudal. Memang tembak-tembakan, pakai komputer, pakai teknologi canggih, banyak negara dan kota-kota yang akan hancur. Di samping dengan bencana-bencana alam serentak terjadi krisis, kelaparan ekonomi, hancur dan sebagainya, dan ini berdampak berat kepada kita. Wallahi, sungguh demi Allah, yang paling berat menjalani ujian inilah orang-orang yang tinggal di kota-kota. Saya sebenarnya tidak mau menyampaikan ini, kayak nakut-nakutin orang. Ambo ingin kamu saji untuk tandang hati Ambo. Kau sudah dengan Ustaz kau mengaji, kacau hatimu gini. Saya menyampaikan agar kita siap-siap. Persiapan terbaik itu adalah iman, amal soleh, doa, dan berbungkuskan sabar, bermodalkan sabar. Tidak ada yang lain. Rasulullah bersabda di akhir zaman hujan akan mendatangkan bencana-bencana. Hari inilah dia kejadiannya. Bencana-bencana di Tiongkok, bencana-bencana di India, ini dari hujan ya. Bencana-bencana di Jepang, bencana-bencana di Vietnam, ini banjir semua. Bencana-bencana di negara Eropa, banjir. Hujan datang ternyata bukan membawa rahmat, tapi membawa musibah, kata Rasulullah. Juga Rasulullah pula yang bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kalian semua pada masa itu akan menemukan banyaknya haraj, wa kathural haraj. Pada masa itu kata Rasulullah banyak sekali haraj.
Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, haraj itu adalah pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana. Bunuh-bunuhan, perang di mana-mana. Dan Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang banyak duit, yang gajinya tinggi, uangnya itu hampir-hampir tidak berharga untuk dapat mendapatkan membeli makanan-makanan pokok. Tak lama lagi kita akan merasakan, karena langka makanan pokok, akhirnya duit yang banyak pun tidak berharga, Pak. Karena harga makanan pokok akan mahal, sulit didapat, duit yang banyak akan dicampakkan orang. Bagi orang lebih penting dia makanan daripada duit. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu emas akan sangat mahal harganya. Sekarang bagaimana harga emas? Sekarang bagaimana harga emas? Sepanjang sejarah umur bumi ini ada, kali ini harga emas ada pada puncaknya. 2 tahun yang lalu, PAS, mana PAS? Mana ketua PAS? Ini beliau, pemuda akhir zaman untuk Pekanbaru dan Riau, yang sudah membuat cabang di mana-mana. Dulu dengarkan ceramah saya, beliau dari awal menyimak ini. Wahai Bapak Ibu, saya mengatakan sejak 2018, saya sampaikan, Bu, kalau ada uang, Pak, kalau ada uang jangan ditabung, baiknya segera belikan emas dari sekarang. Itu sampaian saya, Pak. Insya Allah emas akan mahal nanti. Insya Allah emas akan sampai pada harga yang dimana kita saat itu menyesal karena kita menabung dalam bentuk angka-angka digital. Ini menyesal kita, Pak. Beli emas, saya katakan. Bu, ada uang sedikit, belilah emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Itu 2018 saya sampaikan. Kalau terlalu berat, nggak apa-apa. Bu, ada duit sedikit, Pak, ada tabungan. Ambil, emaskan, walaupun hanya 1 gram, 2 gram. Kalau 1 kilo, 2 kilo keberatan, udah nggak apa-apa, 1 gram, 2 gram. Ada uang lebih-lebih sedikit, belikan 1 gram, 2 gram. Berbentuk emas batangan, silakan. Berbentuk emas murni, logam, koin, silakan. Berbentuk perhiasan, silakan. Yang penting menabung dalam bentuk emas. Tapi sekarang, Pak, mau beli, harga emas sudah membumbung tinggi. Mau menjual, yang gak dijual, yang lado habis. Apalagi yang mau dijual? Maka siapa yang menabung dululah yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Apalagi setelah hampir setengah tahun lamanya Covid. Ini dakwah pertama saya loh, Pak. Sebagaimana saya dengar Masjid Ar-Raudhah ini, ya, sejak Ramadan baru ini mulai ceramah. Sejak Ramadan baru ini mulai ceramah. Kalau saya sejak 2 bulan sebelum Ramadan sudah tidak ada lagi jadwal. Saya batalkan semua karena daerah itu sudah mulai zona merah. Batal. Ini kali yang pertama. Itu pun tadi pakai masker saya. Bapak Ibu bilang buka, kalau nggak buka saya tutup sampai sekarang. Walaupun saya hanya merasakan di panganyo, buka. Pakai mode ninja lo gaya wa. Khalas. Dan ini sangat berat Pak. Kenapa? Pedagang dagangannya sepi. Orang kantor kerjanya dari rumah, nggak bisa berimprovisasi. Pebisnis pada banyak stuck dan berhenti usahanya. Apalagi orang-orang yang pariwisata, orang-orang yang punya travel, mati habis. Para petani dan peternak, banyak pertaniannya, peternakan yang terbengkalai. Karena apa? Karena banyak faktor dan banyak hal. Setelah Covid ini menyerang, Masya Allah, ke depan kayaknya ini akan selesai sampai akhir tahun, Pak. Tidak akan selesai sampai akhir tahun 2020 ini. Menurut WHO nya akan nyambung sampai 2021. Ini saja sudah ngap-ngapan dan kita sudah terancam resesi. Indonesia, Singapura sudah resesi resmi, Jepang resmi, Spanyol resmi, Prancis resmi, Inggris resmi. Negara-negara Arab Saudi juga sebegitu hebatnya itu, kayanya itu Arab, sekarang sudah mengalami krisis ekonomi akut. Indonesia kalau tidak menggeliat dari sekarang, kalau masih seperti ini kondisinya, maka Indonesia pasti resesi. Kalau sudah demikian, maka tamatlah kita. Tapi kita punya Allah yang mengatakan tamatlah kita itu cukup orang-orang kafir saja yang tidak punya Allah, yang nggak ngerti bagaimana Allah. Orang-orang komunis saja yang mengatakan tamatlah kita. Kalau kita tidak, masih ada Allah kok. Karena keyakinan kita, dan ini yang mau saya sampaikan malam ini, keyakinan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga hidupnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak, Pak?
Saya bertanya, tolong dijawab Ibu. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak? Jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya, Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa oksigen bisa hidup tidak? Sejarah telah menceritakan, Al-Quran mengibadikan kisah itu. Ketiga, pertanyaan ketiga, selama di dalam perut ikan Nabi Yunus ada makanan tidak? Kalau makanan nggak ada, minimal minuman. Ada air minum nggak di dalam perut ikan itu? Pertanyaan yang keempat, hidup nggak Nabi Yunus tanpa makan, tanpa minum selama 40 hari 40 malam? Hidup. Tercatat dalam sejarah, dibuktikan dan Al-Quran menceritakannya. Kemudian pertanyaan saya yang kelima, selama di dalam perut ikan itu, apakah ada cahaya yang bisa dilihat oleh Nabi Yunus kemana-mana? Tidak ada. Lalu apakah aktivitas Yunus dalam berzikir, beribadah kepada Allah terhenti dalam masa kegelapan tanpa ada makanan, tanpa ada udara itu? Tidak. Aha, ini dia kuncinya. Maka wahai Bapak Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan di kedalaman laut yang sangat dalam, di kerendahan yang paling rendah, tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, tanpa cahaya, hidup. Dan siapa yang beri Nabi Yunus hidup? Lihat itu. Ini pelajaran bagi kita. Sekeras apapun juga bencana ke depan yang akan kita hadapi, sehingga kita sulit mencari makan, sehingga kita tidak bisa keluar kemana-mana seperti Nabi Yunus tidak bisa keluar dari perut ikan selama 40 hari 40 malam. Ternyata Nabi Yunus diizinkan Allah tetap bertahan hidup. Andalan Nabi Yunus apa ketika itu? Jawab Bapak. Andalan Nabi Yunus, laula an kana minal musabbihin. Kalaulah bukan Nabi Yunus itu termasuk orang yang sebelumnya beriman dan beramal soleh, banyak berzikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi ternyata yang menolong Nabi Yunus dalam perut ikan, iman sebelumnya, amal soleh sebelumnya, dan rajinnya dia berzikir ketika masih hidup di dunia. Ketika dalam perut ikan, di situ dia melanjutkan zikir spesial, dan zikir ini wajib Bapak Ibu rutinkan di masa-masa pahit ke depan, di masa-masa berat ke depan. Berzikirlah dengan zikirnya Nabi Yunus ini. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi syai'in. Saudara-saudara, maukah saudara saya ajarkan suatu amalan? Ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Ya, dan jawaban sahabat persis macam Bapak barusan. Qalu bala, mau, kata para sahabat. Kayak Bapak spontan Bapak jawab kan? Padahal tadi itu saya menerjemahkan hadis Nabi. Bapak pikir saya yang bertanya pada Bapak. Bapak menjawab spontan seperti para sahabat juga menjawab pada Rasulullah. Ala unabbi'ukum bi syai'in idza nazala bi ahadin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi illa furija anhu. Tidak seorang pun di antara kalian ketika datang bencana yang sangat mengancam nyawanya, menghancurkan hidupnya, petaka dan musibah yang hebat dan dahsyat yang bisa menyelesaikan dan menamatkan segala-galanya, saat itu datang, maka dia mengamalkan amalan ini, Allah langsung akan bebaskan dia, Allah langsung akan selamatkan dia. Mau tidak saudara-saudara saya ajarkan amalan ini, kata Rasul kepada para sahabatnya. Jawaban para sahabat, qalu bala. Jawaban mereka, mau. Ini jawaban para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, yang harus kalian amalkan nggak susah kok, nggak berat kok. Perbanyak saja membaca doa dan zikirnya Dhunnun. Dhunnun ini sepakat seluruh ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah menyebutkan yang dimaksud dengan Dhunnun oleh Rasulullah adalah Dhunnun yang Allah maksudkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Yunus. Doanya Dhunnun atau doanya Nabi Yunus yang dibaca Nabi Yunus dalam ikan ini harus kalian baca banyak-banyak, sebanyak Nabi Yunus membaca doa dan zikir itu dalam perut ikan selama 40 hari
dalam gelap gulita, tanpa makanan, tanpa minum, tanpa udara, tanpa tahu tempat keluar. Dia baca doa ini, Allah selamatkan dia, Allah jaga nyawanya, Allah pertahankan hidupnya, Allah jadikan jantungnya tetap berdegup, tetap berdetak, Allah jadikan sirkulasi udaranya seolah tetap ada dalam perut ikan, sementara dia sudah terbungkus total berkat amalan imannya dan bacaan zikir ini. Apa bacaannya? Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Ayo kita baca sama-sama. Subhanaka la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca terus illa furija anhu. Orang yang membaca ini terus menerus, furija anhu, dilepaskan dia dari masalahnya, dibebaskan dia dari himpitannya, diringankan dia dari bebannya, diselamatkan dia dari bencana yang sedang menghantam dirinya, kehidupannya. Illa furija anhu. Baca ini Pak, banyak-banyak. Bara banyaknya Ustaz, sabara banyak talok sampai berbusa muncung Pak baca. Berapa banyak? Berapa sanggup? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya pernah waktu di Malaysia difitnah, sedang ceramah difitnah, lalu datang petugas kepolisian, ditangkap, dimasuk penjara 1 malam Pak. Jemaah saya menangis ya di Malaysia. Kemudian saya panik. Saya tidak panik, saya tahu saya tidak bersalah, tapi saya yakin ini adalah cara Allah mengingatkan saya bahwa saya punya dosa juga. Maka sepanjang perjalanan saya, sepanjang keberadaan saya di dalam tangsi apa? Di dalam kandang stumbin. Ya itu. Saya tidak mau putus dari membaca ini. Masya Allah Pak, apa yang terjadi? Kemarin bengis-bengis polisi itu. Pagi harinya udah ramah-ramah muka mereka. Sudah santun wajah mereka. Mereka keluarkan kita, ya. Mereka sudah memberikan bentuk penghargaan, pemuliaan kepada kita. Mereka minta maaf, lalu kita pun dibawa kembali keluar. Waktu saya mengalami teror, ya, sampai masuk ke Mabes Krim, masih ingat Bapak? Kamis tanggal 16 Desember 2017. Kasusnya adalah saya menceritakan tentang sepak terjang Cina yang akan mengapakan Indonesia ke depan. Dianggap saya memfitnah, padahal yang saya sampaikan sesuai dengan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di televisi. Saya sampaikan itu saja, tapi karena Ustadz yang nyampaikan, enaknya aja Ustadz mau diteror. Saya pun ditangkap, diusut, rencananya mau dijebloskan. Hanya dalam 2-3 hari langsung statusnya sebagai tersangka. Cepat betul. Saya berangkat terbangnya malah di Pekanbaru, ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya putuskan semua hubungan dan ketergantungan saya pada makhluk. Saya baca aja doa yang tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya dalam sehari semalam Pak, lebih 200 pengacara tingkat nasional, pengacara-pengacara profesional, bahkan pengacara kelas dunia merapat langsung sukarela mendaftar dan untuk ingin menjadi pengacara saya. Dan ketika saya masuk ke baris krim Pak, berlapis pengacara di luar, bukan lagi orang yang datang. Kalau orang datang berbus-bus Pak, dari Bandung, dari Bogor, berbus-bus orang datang. Dari mana Allah mendatangkan mereka? Dari mana-mana saja.
Kenapa Allah mendatangkan mereka? Karena saya melepaskan harapan gantungan pada mereka semua, termasuk pengacara, termasuk jenderal yang saya kenal. Saya tidak peduli semuanya. Saya hanya tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kenyataan, Pak, illa furija anhu, Allah bebaskan saya, Allah selamatkan saya, Allah lepaskan fitnah yang ada di pundak saya, Allah lepaskan saya dan Allah lindungi saya. Dan ini terbukti berulang-ulang. Wahai hamba-hamba Allah, ke depan ujian kita berat. Ke depan ujian kita berat. Dalam ujian berat ini jangan lupa yang diajarkan Rasulullah SAW dan yang saya bacakan barusan. Kita ambil pelajaran dari Nabi Yunus. Saya yakin lockdown kemarin itu belum apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Yunus. Setuju? Belum apa-apanya. Nabi Yunus, sekali lagi, jangankan mencari nafkah, keluar aja nggak bisa dari perut ikan. Jangankan untuk dimakan minum, udara aja nggak ada, kan begitu. Ternyata dia bisa bertahan hidup. Yang menghidupkan siapa? Allah. Kenapa bisa? Karena dia baca itu tadi. Baca itu. Tapi tentu saja Bapak Ibu, bacaan ini hanya berguna untuk orang yang beriman, untuk orang yang sebelumnya memang orang baik-baik, orang soleh, ya, orang yang taat. Nah, kalau begitu Ustaz, untuk orang mencikah hak mudi kami kok untuk orang yang tanggung menanggung mudi kami kok Ustaz, kami baca tu le kami empan tu. Beko kami baca tagang sih kami le mati. Kan meleset gaji Ustaz tu, hendak ngaji apa nak meleset. Ya. Yakin Bapak perlu, walaupun Bapak anggaplah Bapak baru saja hijrah. Anggaplah Bapak baru saja taubat nasuha, ya. Baru 2-3 hari Bapak taubat nasuha, terjadi bencana besar, tapi Bapak sudah punya keyakinan. Kok kematian ambo memang lango ambo sampai di situ. Ya, kok katuti usia ambo memang lah aja lah ambo sampai di situ kemang aleh. Tapi selagi menurut Allah masih duit, ambo yakin Allah akan jago ambo. Allah akan tolong ambo. Berseminang boleh enggak Pak? Hah? Ada teman-teman dong enggak? Orang galak ini satu galak ini galaknya enggak tahu. Hah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, selagi yakin umur saya masih ada, kalau masih ada, bacaan ini bermanfaat. Bacaan zikir ini bermanfaat. Kalau Bapak nggak ada yang mau dimakan, saking paniknya hidup di dunia, nggak ada lagi pakan, nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi, Bapak jangan ragu, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengenyangkan perut kita tanpa makanan. Dan bagi Allah itu gampang sekali. Syaratnya ada, yakin. Kita harus yakin. Ana inda dhanni abdi bi. Hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis ini hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung kepada keyakinan hamba kepada saya, kata Allah. Kalau dia yakin saya akan lindungi dia, saya lindungi. Kalau dia yakin saya akan jaga dia, saya jaga. Kalau dia yakin bahwa saya akan pelihara dia, saya akan selamatkan dia, saya akan beri dia rezeki, saya selamatkan dia, saya kasih dia rezeki. Syaratnya kita yakin pada Allah. Dan dalam yakin itu ada doa, dalam yakin itu ada tawakal, dalam yakin itu ada usaha. Maka yakin kita bersambung kepada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ketika kamu sudah berkehendak, saat itu Allah juga berkehendak. Apa kehendak kita? Selamatkan aku ya Allah. Kalau minta selamat, awak pun, kita pun harus di waktu yang sama cari selamat. Allah akan bantu kita selamat. Gampang kadang selamatkan ambo ya Allah di dalam gedung je baru larilah keluar minta selamat pada Allah, tapi tetap cari jalan keluar. Gedung terbakar, selamatkan ambo ya Allah, ya narukuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah engkau dingin dan sejuk. Baca berulang-ulang, ya naru angui terbakar wang. Janganlah kayak gitu ya Pak ya. Minta selamat adalah cari jalan selamatnya. Minta rezeki, cari jalan rezekinya. Sisanya berhasil atau tidak baru serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan yakin dan tawakal. Tawakal dan yakin. Baik.